Sehingga di tahun ketiga itu sudah mulai surut. Oke. Ya, sehingga singkat cerita itu saya bangkrut secara perlahan-lahan. Ya. Bangkrut dari punya 1 sampai 8, akhirnya sama dari 8 sampai ke 1 lagi. Sampai titik terendah. Titik terendah itu saya nggak bisa untuk hidup layak itu tidak bisa. Ya, jadi di titik terendah itulah kita diuji ya. Jadi setelah gagal, saya tahun 2017 itu mulai ada ide ini, ide rumah akrilik. Kemudian melihat ya, awalnya cuma melihat ada teman yang jualan produk akrilik, sehingga ini menarik sepertinya gitu kan. 2017 seperti itu, hanya melihat produk, ini menarik nih. Nah, akhirnya muncullah ide untuk mendirikan rumah akrilik. Ya. Dan ini pun berproses. Di Megadadar itu kan nama sebuah forum atau paguyuban dari teman-teman UMKM yang di Kota Magelang nih. Ya, dijadikan satu wadah, menjadi wadah untuk silaturahmi, bertukar ilmu, bertukar pikiran, kemudian menjadi juga jembatan antara UMKM dengan pemerintah. Ya. Di rumah akrilik ini saya menerapkan budaya kerja yang ada spiritualnya, yaitu di pagi hari setelah absen pagi, yaitu karyawan semuanya ngaji, kemudian setiap waktu sholat berjamaah juga kita bersama-sama melakukan sholat jamaah, kemudian juga ada kegiatan berbagi atau kegiatan sosial, yaitu bersedekah, sedekah nasi setiap seminggu sekali, kemudian juga sedekah untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi ini yang kami bangun untuk bisa menebar manfaat dari usaha yang sudah ada. Selamat datang di Bintang Terang. Bersama Rangga Sasmita di sini, kita akan sama-sama mencari tahu dan mengenal lebih dalam siapa sosok bintang terang di episode kali ini. Oke, pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu sosok dari bintang terang di episode kali ini. Sudah bersama dengan saya ada Mas Fatur. Sebelumnya terima kasih nih Mas untuk waktunya udah berkenan buat kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas ya. Jadi istilahnya kita di sini mau bukan menggurui tapi ya kita sama-sama sharing ya buat penonton. Barangkali nanti dari percakapan kita, dari ngobrol kita ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Ya, ada insight ya. Betul. Sebelum jenengan memulai bisnis ini pernah kerja di mana atau mungkin ini bisnis yang keberapa gitu? Oke. Jadi Mas Rangga, jadi sebelum saya di titik ini ya, sampai di rumah akrilik bisa seperti ini, awalnya itu saya seorang karyawan. Jadi saya itu pernah kerja di sebuah lembaga keuangan selama 7 tahun ya. Jadi saya 7 tahun bekerja, cuma bibit-bibit ataupun keinginan untuk berwirausaha itu memang sudah datang dari zaman dahulu ya. Artinya memang background orang tua saya adalah seorang wirausaha. Kemudian sejak kecil juga sering mendampingi orang tua untuk berusaha, berbisnis, sehingga ketika saya bekerja pun ataupun waktu saya sekolah pun, waktu kuliah pun saya sudah memulai nyambi-nyambi berwirausaha. Nah, baru setelah lulus kuliah saya akhirnya harus bekerja di lembaga keuangan selama 7 tahun. Nah, 7 tahun itu
saya punya motivasi juga waktu itu bahwa saya bekerja juga harus punya karir. Betul. Sehingga 7 tahun itu saya berada di posisi saat itu sebagai customer relation kayak semacam supervisor, kepala bagian lah ya. Ya, customer relation head ya. Sehingga selama 3 tahun saya jalani menjadi customer relation head, tapi keinginan untuk berwirausaha itu tetap ada terus. Sehingga saya memutuskan di tahun 2012 saya keluar untuk berwirausaha. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar juga. Betul. Ditambah sudah ada di posisi yang enak lah. Betul. Apa ya, kemantepan atau keyakinan akhirnya berani untuk keluar memulai bisnis yang kita belum tahu nih bisnis ini bakal jalan atau bakal bahkan rugi. Itu gimana Mas pada saat itu? Ya yang jelas tekad ya termasuk modal nekat juga ya, tapi tidak terlalu nekat banget ya. Karena saya mempersiapkan untuk keluar memasuki dunia wirausaha itu, saya sudah siapkan. Apa yang saya siapkan saat itu bukan sebatas bukan cenderung ke materi, tapi bagaimana persiapan mental. Salah satunya adalah saya saat itu keluar bahwa ketika saya keluar dari perusahaan saya harus mencapai performa yang baik, pencapaian yang baik ya. Pencapaian di perusahaan itu baik. Yang kedua, saya tidak meninggalkan sebuah masalah. Saya keluar dari perusahaan bukan karena saya punya masalah. Kemudian yang ketiga dari aspek spiritual. Jadi aspek spiritual ini saya benar-benar siapkan sebelum keluar nih ya, jauh-jauh sebelum keluar. Yang pertama, saya pastikan bahwa orang tua saya, keluarga saya, istri, saya sudah punya istri, punya anak saat itu menyetujui langkah saya untuk berwirausaha itu. Aspek spiritual yang lain adalah saya saat itu mempersiapkan bahwa ketika saya keluar saya harus membiasakan diri dengan semacam kegiatan atau ritual ibadah ya. Jadi saya memulai membiasakan sholat duha setiap pagi, kemudian membiasakan bersedekah, bukan tentang nominal juga tapi tentang sebuah rutinitas sedekah. Nah, kemudian merutinkan membaca Al-Quran. Ini yang saya siapkan sebenarnya. Sehingga ketika saya keluar nanti ya saya sudah terbiasa seperti itu. Kalau ngomongin materi, justru ketika saya keluar saya masih punya hutang. Ya, masih punya hutang. Sehingga ya sudah, saya modal nekat, kemudian baru memulai berwirausaha. Gitu. Jadi istilahnya restu orang tua, restu istri itu iya jadi kunci. Satu pedoman juga ya. Iya. Itu jadi salah satu kunci juga buat saya. Setelah keluar nih dari lembaga keuangan tadi, langsung merintis usaha ya Mas ya. Betul. Nah itu apakah bisnis ini yang sekarang ini atau mungkin malah bisnis yang lain? Oh belum. Jadi ini udah bisnis yang keberapa? Jadi udah ini proses ya sampai saat ini. Jadi ketika saya keluar, saya itu kebetulan saya tinggal di perumahan, kemudian depan rumah ada dosen. Bisnis pertama saya saat itu adalah saya membuka kantin. Karena ada tawaran, ada tempat kosong di kampus. Kemudian istri saya dulu buka, kemudian saya keluar, saya memulai kembali kantin itu dengan istri. Kemudian baru mengembangkan lagi kantin ini harus bisa ngomset yang banyak, kemudian ada ide-ide lain untuk berwirausaha. Jadi sudah beberapa kali gagal. Nanti akan saya ceritakan usaha apa saja yang pernah saya jalankan, kemudian di titik mana saya pernah di titik terbawah, kemudian bagaimana bangkit, itu sangat menarik gitu kan. Karena bagi saya bisnis itu menarik. Jadi tadi setelah keluar dari lembaga keuangan ke kantin, setelah itu? Nah, di kantin itu kemudian karena kebetulan saya ada ketertarikan di usaha yang lain. Saya itu merintis usaha, dulu itu tela-tela itu kan booming zaman dahulu. Cuman saat itu sudah hilang, sehingga pada saat itu saya mencoba untuk berbisnis itu lagi. Sehingga waktu di kantin saya coba untuk menjual tela. Tambah menu lah ya. Tambah menu dengan nama Telo-Telo. Telo-Telo berbeda brandnya. Telo-Telo saya jual
di kantin alhamdulillah laku. Nah, sehingga saya teruskan. Nah, dari telo-telo itu karena dulu saya punya prinsip bahwa dulu saya kerja itu ditarget oleh perusahaan, ya kan? Kemudian selalu dikejar untuk mencapai target. Akhirnya ke bawah sehingga saya harus berkembang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka di luar kampus. Telo-telo kalau di Magelang adalah di Armada Estate itu yang pertama, dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh konsumen, oleh pelanggan itu kan, berkembang sampai akhirnya karena saya punya keinginan untuk keras majunya, sampai saya punya 8 cabang. Itu bisnis telo-telo. Di awal-awal saya genjot terus penjualannya sampai punya 8. Nah, ini ceritanya akhirnya ngalir gitu kan. Karena kemauan untuk berkembangnya iya, cuma ilmu manajemen usahanya minim. Ya, manajemen keuangan, manajemen pengelolaan karyawan, karena saat itu saya punya 18 karyawan. Ya, jadi akhirnya karena tidak termanage dengan baik, kebetulan juga namanya bisnis semacam itu adalah bisnis musiman. Sehingga di tahun ketiga itu sudah mulai surut. Ya, sehingga singkat cerita itu saya bangkrut secara perlahan-lahan. Bangkrut dari punya 1 sampai 8, akhirnya sama dari 8 sampai ke 1 lagi sampai tutup. Nah, itu perjalanan salah satunya itu. Nanti ada lagi setelah telo-telo episode yang lainnya itu. Ya, itu sekilas sih tentang sedikit perjalanan sampai kan titik ini. Dari pribadi Mas Fatur sendiri dalam menyikapi sebuah kegagalan nih, kan nggak banyak orang ketika gagal akhirnya menyerah atau mungkin cari jalan yang udah pasti lagi, kembali jadi karyawan lagi. Tapi yang saya lihat di sini kan Mas Fatur tetap kekeh jadi di wira swasta. Betul. Itu apa nih Mas kuncinya, Mas? Ya, jadi gini Mas Rangga, kuncinya sih satu adalah niat, benar-benar niat ya. Kemudian yang kedua adalah faktor di keluarga juga internal ya. Karena tidak banyak juga dari teman-teman saya yang awalnya keluar dari sebuah perusahaan kemudian mencoba wira swasta. Cuman ketika lingkungan terdekat adalah keluarga kurang mendukung, itu akhirnya tadi seperti dikatakan Mas Rangga akan balik lagi untuk bekerja. Nah, jadi saya salah satunya semangat pantang menyerahnya dulu, kemudian ikhtiarnya iya, ikhtiar lahir batinnya iya ya. Jadi intinya sih kita harus memang namanya mimpi itu harus terus diperjuangkan. Ya. Merawat ya. Itu saya bangkrut di tela-tela sampai titik terendah. Titik terendah itu saya nggak bisa untuk hidup layak itu tidak bisa. Ya, jadi untuk biaya makan itu sudah sangat minim. Kemudian untuk biaya-biaya yang lain kayak kegiatan sosial, artinya rukun warga, rukun sosial itu saya juga nggak bisa. Jadi di titik terendah itulah kita diuji ya. Saya dan keluarga itu diuji, Mas Rangga. Jadi saya ini ceritakan apa adanya bahwa saya pernah ya, artinya sampai keran PDAM itu disegel oleh PDAM karena saya nggak mampu bayar. Kemudian makan itu seadanya ya, artinya beli beras itu tiap hari itu. Beli beras cuma setengah kilo, karena memang keadaannya memungkinkan uangnya seperti itu. Di titik terendah itu saya sampai pernah ya nangis dalam hati ya ketika anak saya itu minta dibelikan mainan, saya nggak bisa membelikan mainan. Ketika diajak kondangan sama temen itu nggak bisa kondangan, diajak untuk tilik atau menjenguk orang yang sakit juga nggak bisa gitu kan. Nah, tapi saya dan keluarga tetap bertahan dan tetap mengembangkan ide-ide baru. Nah, ini titik bangkitnya tetap semangat dan ide-idenya harus keluar. Akhirnya saya jualan pisang coklat yang saya titipkan di warung-warung ya untuk bertahan hidup. Jadi di warung-warung saya titipkan, kemudian di sekolahan, di rumah sakit, saya online kan juga. Nah, itu salah satu episode yang berikutnya tuh, dalam kondisi di bawah tapi tetap kita harus kreatif untuk berusaha keras. Ya, itu sih sekilas perjalanan, salah satu perjalanan saya itu, Mas Rangga. Menarik ya buat saya karena pernah gagal itu ya
bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Pengalaman berharga. Nah, awal mulanya rumah akrilik ini berjalan itu tahun berapa, Mas? Jadi setelah gagal, saya tahun 2017 itu mulai ada ide ini, ide rumah akrilik. Kemudian melihat ya, awalnya cuma melihat ada teman yang jualan produk akrilik, sehingga ini menarik sepertinya gitu kan. 2017 seperti itu, hanya melihat produk, ini menarik nih. Nah, akhirnya muncullah ide untuk mendirikan rumah akrilik. Ya. Nah. Dan ini pun berproses. Sebelumnya memang sudah ada basic di akrilik? Belum sama sekali. Nah, belum. Proses belajarnya dari? Proses belajarnya learning by doing. Iya, luar biasa. Belajar dari pengalaman, kemudian sempat gagal juga tuh di tahun kedua saya gagal tuh. Artinya nggak bisa jualan, nggak bisa dapat omset, terus nggak bisa mempertahankan karyawan karena nggak mampu gaji, sehingga smackdown tuh tahun kedua. Ya, jadi untuk bikin produknya saya belajar sendiri, belajar dari YouTube, belajar dari media sosial, kemudian saya melakukan punya ilmu, pengalaman, saya mau belajar. Intinya setelah satunya adalah kuncinya mau belajar. Saya belajar, kemudian saya melakukan riset, melakukan riset ke yang offline maupun online. Jadi saya keliling nih ke daerah sekitar sini untuk melihat potensinya. Siapa sih pemain akrilik, produknya apa, harganya berapa, sistemnya seperti apa. Nah itu. Jualnya kemana? Jualnya kemana? Bicara rumah akrilik sendiri sekarang karyawan sudah berapa ini, Mas? Saat ini ada 15 karyawan totalnya, 15 karyawan ya, yang sudah termasuk gabung. Produksi. Ya, marketing, produksi, admin, finishing. Ya. Luar biasa. Nah, mungkin kan banyak juga dialami oleh pemirsa atau mungkin yang bisnis-bisnis lainnya juga usaha, ya. Soal bagaimana kita mencari pasar yang tepat nih, Mas. Kalau dari Mas Fatur sendiri ini kan tadi juga sempat disinggung kalau bingung jualnya kemana atau sempat mengalami penurunan di tahun kedua. Iya. Cara menghadapi itunya, Mas? Iya, jadi bicara pemasaran, tentunya kita harus tahu ya bahwa produk kita apa, mau dijual ke siapa, itu harus tahu. Nah, yang saya lakukan adalah saya melakukan tadi riset. Ya, ketika saya melakukan riset, ternyata pemain yang di sini itu melakukannya penjualannya secara offline. Dan sudah terlalu kuat di sini, akhirnya saya melakukan penjualan secara online. Saya membangun celah yang lain. Ya, celah yang lain. Yaudah, saya mainnya adalah di dunia online. Buka kolam baru ya. Buka kolam baru, betul. Bicara soal selain pasar yang tadi yang mungkin offline atau online, hambatan terbesar nih yang dihadapi dalam perjalanan rumah akrilik ini apa, Mas? Ya, yang jelas hambatan kan tetap di pemasaran sebenarnya ya. Pemasaran itu, bagaimana pemasaran itu menjadi ujung tombak dari berjalannya usaha. Itu pertama di pemasaran. Makanya kita harus selalu belajar kreatif untuk bisa menjual produk. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola keuangan. Kita harus bijak ya, artinya ulang usaha ini harus bisa untuk keberlangsungan usaha. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya karyawan, bagaimana mengelola karyawan ini dengan baik ya, biar lebih produktif, disiplin. Nah, saya rasa itu. Kemudian di ending adalah bagaimana kita mengelola konsumen kita yang sudah menjadi pelanggan kita, dikelola dengan baik ya. Sekarang kalau bicara kesibukan Mas Fatur ini, selain di rumah akrilik ini, di mana ini, Mas? Ya, jadi selain saya pasti fokus ke rumah akrilik, tapi kebetulan saya diamanai untuk mengkoordinir ya, menjadi ketua forum UMKM di Kota Magelang, forum UMKM Megatidar. Jadi saya tetap berkolaborasi, terus koordinasi dengan dinas terkait ya, utamanya di Disperindak untuk membantu teman-teman UMKM ini bisa maju dan berkembang. Jadi kegiatan lainnya adalah pendampingan, bisa jadi atau paling nggak setidaknya pendekatan dengan teman-teman UMKM. Ya, ini menjadi salah satu kegiatan saya yang lain. Masih ada yang belum tahu nih, Mas, Megatidar itu apa sih, Mas?
Ya, jadi Megadadar itu kan nama sebuah forum atau paguyuban dari teman-teman UMKM yang di Kota Magelang nih. Ya, dijadikan satu wadah, menjadi wadah untuk silaturahmi, bertukar ilmu, bertukar pikiran, kemudian menjadi juga jembatan antara UMKM dengan pemerintah. Ya, utamanya Disperindak untuk melakukan program-program pemberdayaan UMKM. Itu sih Mas untuk forumnya. Berarti bisa nih mungkin ya ada dari teman-teman UMKM Magelang yang belum tergabung ke Megadadar membuka pintu. Oh iya, tentu ini organisasi yang terbuka dengan catatan bahwa yang mau gabung itu adalah warga Kota Magelang, punya usaha, ya silahkan bergabung. Usahanya harus di Kota Magelang juga atau? Iya, karena ini kaitannya dengan fasilitasi pemerintah ya. Kalau untuk kumpul-kumpulnya silahkan, tapi terkait dengan nanti ada bantuan, ada fasilitasi pelatihan dan sebagainya, ya kita juga mengikuti aturan-aturan. Ya. Nah, misal nih dari teman-teman ada yang belum gabung, nah berminat untuk gabung itu caranya gimana Mas? Ya. Satu, bisa langsung menghubungi saya atau pengurus yang lain. Nanti nomornya ada di bawah ya. Kemudian bisa datang ke Disperindak ya. Karena memang di bawah Disperindak ya. Jadi bisa Dinas Perindustrian Perdagangan atau ke bidang UMKM juga bisa untuk gabungnya sangat mudah lah ya. Bahas sedikit ya Mas soal UMKM Kota Magelang ya. Atau ya wira swasta yang ada di Kota Magelang. Saya mau tahu dari opini pribadi Mas Fatur nih melihat UMKM Kota Magelang ini seperti apa sih Mas? Ya, kalau melihat UMKM kebetulan plus minusnya lah. Ya, plus minusnya ya. Yang jelas saya sudah 10 tahun ini ya berkecimpung di dunia UMKM. Ya plusnya positifnya adalah teman-teman UMKM itu kan daya juang, daya tahannya tinggi ya. Terbentur dengan keadaan apapun itu mampu berjuang. Minusnya adalah kemampuan untuk belajarnya rendah. Spirit, kemudian bukan daya juang ya, tapi kemauan untuk majunya itu biasanya cenderung dia lebih nyaman di zona yang saat ini. Ya, tidak mau mengambil resiko. Merasa puas dengan pencapaian saat ini sehingga salah satu kekurangannya itu. Ya harus mau belajar, harus mau mengambil resiko untuk lebih maju sih. Dari penonton Bintang Terang ini kita nggak tahu ya. Iya. Barangkali ada yang lagi pengen mulai usaha tapi masih ada ragu-ragu, takut gagal lah, takut inilah. Nah, pesan nih untuk mereka-mereka yang mungkin pengen usaha tapi masih ada keraguan itu apa Mas? Monggo. Jadi ketika mau memulai usaha bagi pemula ya yang punya keinginan, menurut saya sih hal yang terbaik adalah lakukan. Lakukan. Kalau di awal lakukan. Cuma kalau ingin lebih baiknya konsennya lagi adalah harus belajar dulu. Ya, belajar dengan melakukan atau melakukan dengan belajar juga gitu ya. Sambil jalan. Iya, sambil jalan harus belajar. Harus punya ilmu untuk wira swastanya. Itu seperti itu, Mas. Jadi istilahnya jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Ya, habiskan jatah gagalnya gitu ya. Nah, siapapun yang pernah berusaha biasanya pasti punya kegagalan. Jadi dan terima kasih. Ya, sekali Mas lagi terima kasih Rangga Mas, untuk waktunya, kesempatannya, sharing-sharing ilmunya. Ya. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang udah nonton sampai saat ini. Semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dan sampai jumpa di episode selanjutnya.